Independen Pencari Fakta atau TGIPF baru saja melaporkan investigasinya kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara siang tadi. Salah satu kesimpulannya adalah PSSI harus bertanggung jawab dengan adanya insiden tersebut untuk membahas tragedi tersebut dan juga laporan yang telah disampaikan oleh Mahfud MD. Kita telah bergabung bersama pengamat sepak bola setia MNC Sport Kesit B. Handoyo. Salam olahraga Kesit. Salam olahraga, Faisal. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Kesit? Kabarnya baik, tapi Baik, kita ya? masih berduka ya, karena Iya. ada tragedi Kanjuruhan. Betul, kita akan membahas selengkapnya, namun sejenak kita akan mendengarkan terlebih dahulu kutipan dari TGIPF berikut ini. Sehingga di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Bertanggung jawab itu pertama berdasar pada aturan-aturan resmi, yang kedua berdasar moral. Karena tanggung jawab itu kalau berdasar aturan itu namanya tanggung jawab hukum. Tapi hukum itu sebagai norma seringkali tidak jelas, seringkali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab asas hukum itu apa? Solus populi suprema lex, keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada. Dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat, publik terinjak-injak. Lalu ada tanggung jawab moral di atas itu. Nah disinilah kami lalu memberi catatan akhir yang tadi digarisbawahi oleh Bapak Presiden, Polri supaya meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap orang-orang lain yang juga diduga kuat terlibat dan harus ikut bertanggung jawab secara pidana di dalam kasus ini. Ya Sobat Sport dimanapun Anda berada dan juga Kesit B. Handoyo, itulah yang disampaikan oleh Ketua TGIPF Mahfud MD, yang dimana laporannya telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo siang tadi, dimana salah satu yang paling menarik di poin nomor 5 dari laporan yang disampaikan yaitu menyatakan bahwa secara normatif pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI beserta seluruh jajarannya, jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang. Bagaimana Kesit menanggapi laporan tersebut? Ya, kalau kita simak bagaimana kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh TGIPF, ya, kita melihat memang secara keseluruhan dari apa yang tersaji dari rekomendasi TGIPF itu sebenarnya bukan hanya PSSI aja ya, semuanya yang terlibat dalam tragedi di Kanjuruhan itu kan memang dimintai keterangannya dan mendapatkan rekomendasi ya dari TGIPF seperti misalnya PT LIB, kemudian juga pihak Polri, pihak TNI ya, dan juga Panpel, kemudian juga ada stakeholders lainnya seperti misalnya Kementerian Sosial dan juga Kementerian Kesehatan. Ya, ini terkait dengan korban-korban dari tragedi Kanjuruhan. Nah, khusus kepada apa yang direkomendasikan TGIPF terhadap PSSI, dan salah satu butir menyebutkan bahwa memang secara formal tidak bisa ya intervensi ke PSSI gitu ya, karena ini pasti akan bertentangan dengan statuta FIFA. Tapi sebenarnya secara tidak langsung intervensi itu sebenarnya sudah ada. Dan kalau kemudian dari rekomendasi yang diberikan oleh TGIPF terhadap PSSI adalah meminta mundur ketua beserta seluruh jajaran dari eksekutif komite di PSSI, ya saya pikir tentunya rekomendasi itu bukan sembarang rekomendasi ya. TGIPF tentunya tahu betul bagaimana kemudian hasil dari pengumpulan data, hasil dari penyelidikan mereka, kemudian mereka kan mendapatkan kesimpulan sampai akhirnya memberikan rekomendasi itu. Dan rekomendasi tentang bagaimana kemudian pengurus-pengurus di PSSI diminta mundur sebenarnya juga tidak jauh beda dengan apa yang diinginkan oleh kebanyakan masyarakat
pecinta sepak bola Indonesia. Walaupun ada juga yang tidak setuju ya, tapi kalau kita lihat dari apa yang berkembang di masyarakat, memang desakan untuk mundur terhadap pengurus PSSI itu sangat besar. Ya, sesuai dengan yang Kesit sampaikan, berarti ini sudah sesuai dengan atau sudah mewakili seluruh stakeholder? Ya, paling tidak cukup bisa mewakili ya. Dari apa yang kita dengar, kalau kita simak sejak tragedi Kanjuruhan ini, ya, peristiwa tragedi Kanjuruhan ini terjadi 1 Oktober 2022 hingga kini kan memang wacana yang muncul ke permukaan adalah agar PSSI bertanggung jawab. Ya, Betul. kalau tadi disebutkan bahwa untuk bertanggung jawab secara formal mungkin tidak, masing-masing berlindung di aturan, ya, aturan formal. Tapi secara moral, secara etika, ini sebenarnya yang dituntut. Ya, ini tidak main-main. Artinya kejadian di Kanjuruhan 132 nyawa melayang. Sementara PSSI kita belum melihat apa actionnya gitu loh, ya, yang nyata ya, yang terkait dengan tragedi tersebut. Nah, makanya kenapa kemudian ada himbauan, ada desakan. Ya, secara moral memang salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah mundur dari PSSI, begitu. Ya, tentu ada harapan dari masyarakat, ada pertanggungjawaban dari PSSI atas adanya korban sebanyak 712 orang, di mana 132 orang meninggal dunia, 96 luka berat, dan 484 mengalami luka ringan. Dan bagaimana jika PSSI tidak terima dengan laporan ini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya, boleh jadi PSSI tidak akan menerima ya, tapi tim gabungan ya TGIPF ini kan tentunya memiliki kredibilitas lah. TGIPF ini kan berisikan sosok-sosok yang memang ahli di bidangnya ya. Mereka mewakili dari seluruh unsur masyarakat. Dan kalau PSSI katakanlah nanti menolak, ya saya pikir ya wajar kalau mereka menolak gitu. Siapa yang mau disuruh mundur kan begitu. Apalagi kalau kemudian apa yang terjadi di Kanjuruhan itu tidak menjadi tanggung jawab mereka. Mereka kan selalu berdalih seperti itu, berlindung di balik aturan. Nah, sekarang yang dituntut adalah tanggung jawab moral, ya, tanggung jawab moral atas kejadian ini, Toh masing-masing pihak, menurut saya sebenarnya sudah mulai mengambil peran. Kita ambil contoh saja misalnya pihak kepolisian yang sudah memperlihatkan bentuk tanggung jawabnya, ya, dengan mencopot Kapolres Malang, kemudian mentersangkakan 3 anggota mereka yang terlibat langsung di lapangan pada saat terjadi tragedi di Kanjuruhan yang melepaskan gas air mata, ya. Dan kini terus dilakukan penyidikan. Sementara dari LIB juga sudah ditersangkakan, yakni CEO-nya. Dan ya PSSI memang yang belum sampai saat ini belum terlihat ya. Dari Panpel sudah, ketua Panpelnya juga sudah jadi tersangka, security officer-nya juga sudah jadi tersangka. Nah, sekarang pertanyaannya dari masyarakat, loh, PSSI-nya apa bentuk tanggung jawabnya? Apakah mereka juga akan menjadi tersangka? Ya, kita belum tahu, gitu ya. Karena kan menurut Kapolri masih terus dilakukan penyelidikan dan bukan tidak mungkin bahwa tersangka itu bisa saja bertambah. Ya. Salah satu dari laporan yang disampaikan bahwa supporter juga harus bertanggung jawab dan bisa kemungkinan akan ada tambahan tersangka kembali ya. Iya, kan masing-masing rekomendasi itu juga sebenarnya sih sudah cukup komprehensif ya. Artinya masing-masing pihak yang memang terlibat dalam kejadian di Kanjuruhan, baik langsung maupun tidak langsung, ya, ini kan memang akan terus diminta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ya. Artinya TGIPF merekomendasikan kepada aparat keamanan dalam hal ini polisi untuk mengusut tuntas ya, termasuk juga para supporter yang memang terlibat aksi kericuhan di tragedi Kanjuruhan tersebut. Jadi semuanya memang yang terlibat baik langsung ataupun tidak langsung akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Dan pada saat ini kalau polisi ya bertindak tentunya dengan hukum pidananya begitu. Dan Kesit, jika kita melihat pula selain poin nomor 5 yang disampaikan, di poin nomor 6 ini cukup kita garis bawahi, di mana pemerintah tidak akan memberikan izin
Untuk pertandingan Liga Sepak Bola profesional di bawah Ya, PSSI yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 sampai terjadinya perubahan kepengurusan. Kira-kira bagaimana Anda ya, merespon ini? ya kalau saya kan melihatnya itu kunci dari permintaan rekomendasi dari TGIPF yang meminta pengurus Ketua Umum PSSI dan jajarannya ya dalam hal ini Exco itu mundur. Nah, kan mungkin pertanyaannya tadi saya ulang lagi, tadi seperti yang dikatakan Faisal, kalau pengurus PSSI tidak mau, ya kan kompetisinya nggak akan jalan. Liga 1, Liga 2, Liga 3 ini tidak akan jalan kalau kita ber, berkaca pada rekomendasi berikutnya, Iya. ya tidak akan pemerintah tidak akan mengizinkan bergulirnya Liga 1, Liga 2, Liga 3 apabila ya kan belum dilakukan perubahan secara signifikan di PSSI. Ya sebenarnya kan arahnya ke sana juga gitu loh. Tentu memberikan dampak bagi klub-klub yang saat ini tengah bertanding, Gesit. Ya sudah Ya, pasti ya. Tapi kalau menurut saya ya memang kita kan harus berbenah total ya. Karena kejadian di Kanjuruhan ini kan ini kejadian yang luar biasa. Kejadian ini bukan kejadian yang kemudian bisa dilupakan hanya dengan menghentikan pertandingan liga 1 atau 2 bulan. Kalau menurut saya begitu. Ini sudah merupakan tragedi nasional ya bahkan internasional. Kalau kita simak kan bagaimana negara-negara di Eropa misalnya yang memberikan penghormatan khusus ya terhadap tragedi di Kanjuruhan, bahwa ini kan sudah menjadi konsumsi dunia internasional. betul. Artinya bahwa ini adalah berita yang tidak bagus untuk sepak bola Indonesia di mata internasional. Karena itu langkah yang paling tepat menurut saya ke depannya adalah ya memang harus dilakukan perubahan yang mendasar, perubahan bahkan kalau mau kita bilang ya akhirnya revolusi mungkin ya, perubahan besar-besaran terhadap dunia persepak bolaan Indonesia dari A sampai Z gitu. Karena kita harus mengakui bahwa tata kelola sepak bola kita sampai sejauh ini memang belum bagus gitu, belum baik. Ya seperti yang disampaikan Gesit tadi, perlu banyaknya revolusi atau perombakan dari PSSI itu sendiri. Namun ada beberapa dukungan yang disampaikan, salah satunya dari Coach Sintayong di mana di sosial media menyampaikan memberikan dukungan jika Ketua Umum PSSI mundur, Sintayong pun juga akan mundur. Apakah nanti akan berpengaruh dengan penampilan performa dari timnas itu sendiri? Ya, kalau saya tidak ingin mengomentari bagaimana kemudian performa tim nasional kita ya. Tapi kalau terkait dengan dukungan yang diberikan oleh Sintayong, boleh-boleh aja lah dia berpendapat seperti itu. Tapi menurut saya dia harus lebih smart, dia harus lebih jeli, dia harus lebih lebih objektif lah melihat dan memilih sesuatu. Dia kan belum tahu seluk-beluk sepak bola Indonesia seperti apa. Ya kebetulan dia pelatih tim nasional pada saat ini memang mendapatkan perhatian dari Ketua Umum PSSI, oke lah. Tapi kan pekerjaan dari PSSI, Ketua Umum PSSI kan nggak cuma ngurusin tim nasional, ya. Kejadian di Kanjuruhan kan sebenarnya sudah memperlihatkan bagaimana manajemen ya di PSSI maupun di PT Liga Indonesia Baru ini ternyata kan masih berantakan. Nah, Sintayong yang kayak gini-gini emang paham. Dia kan juga belum tahu betul menurut saya bagaimana persepak bolaan Indonesia ini memiliki masalah yang begitu kompleks. Pasti dia nggak begitu paham ya. Dia menurut saya udahlah dia fokus aja di urusan teknis, urusan-urusan yang terkait dengan non teknis, apalagi masuk ke dalam ranah dukung mendukung dalam situasi seperti ini, saya pikir tidak pas. Gitu. Bahwa dia memberikan apresiasi kepada Ketua Umum PSSI, dia memberikan dukungan boleh-boleh aja, tapi tidak kemudian harus dia cuatkan, kemudian dia publish ya dalam situasi di mana Indonesia sedang berupaya untuk membenahi dunia persepak bolaannya. Gitu. Ya. Gesit sendiri sebagai pengamat sepak bola, apa harapan dari Gesit Handoyo terkait dengan tragedi ini ke depannya nanti? Ya tentunya harapannya jangan sampai terjadi lagi ya. Udahlah ini cukup lah. Gitu. Ini yang terakhir karena sudah begitu besar pengorbanan yang dilakukan ya, dan tentunya kita berharap dari kejadian ini supporter ya para pendukung klub dimanapun ini akan tersadar bahwa situasi yang seperti ini tidak akan bagus bagi dunia sepak bola Indonesia. Kemudian juga kedepannya kita berharap sepak bola Indonesia mulai membenahi dirinya, kita mulai menata lebih bagus lagi dengan orang-orang
yang lebih memiliki kredibilitas. Saya tidak mengatakan bahwa yang sekarang tidak memiliki kredibilitas ya. Cuma memang ada hal-hal yang menurut saya harus diperbaiki, dan perombakan itu menurut saya sangat penting untuk dilakukan. Baik, terima kasih Kesit B. Handoyo atas waktu dan juga kesempatannya untuk berbincang-bincang bersama kami. Sehat selalu dan sukses terus apa yang sedang dikerjakan, Kesit. Terima kasih, Faisal. Salam olahraga, selamat sore. Salam olahraga, selamat sore.